Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya adalah Nekro Permana Pinem. Saya adalah salah seorang dosen di jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Fluida 1. Dan dalam hal ini saya akan menunjukkan pertemuan pertama yang berjudul Introduction of Fluid Mechanics. Konsentrasi keahlian saya adalah interaksi antara fluida dan fase solid. Dalam hal ini adalah partikel. Dan mata kuliah Mekanika Fluida 1 ini berisi tentang dasar-dasar hukum dan persamaan yang akan dipakai pada aplikasi mekanika fluida. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menampilkan gambaran umum tentang mekanika fluida. Kemudian, setelah itu pada introduction part ini saya juga akan menjelaskan tentang konsep kontinuum yang merupakan fundamental dari mekanika fluida. Kemudian setelah itu, berdasarkan konsep kontinuum atau continuous medium, saya kemudian akan dijelaskan tentang klasifikasi fase zat, dijelaskan dari sudut pandang shear stress. Nah, pertemuan kali ini akan diakhiri dengan penjelasan bagaimana respon suatu material terhadap shear stress menentukan properties fluida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah yang berbeda kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang Mekanika Fluida 1 bersama-sama dengan saya, dan ini introduction class. Jadi kita akan membahas awalnya. Kalau kalian boleh sedikit brainstorming, ada nggak yang punya ide sebenarnya mekanika fluida itu belajar apa sih? Gitu ya? Ada yang punya ide kah? Oh, ada yang angkat tangan. Silakan, Yohanes ya. Itu Pak, izin menjawab. Ya. Kalau pandangan saya mungkin dari katanya aja mekanik dan fluida gitu Pak. Jadi membahas mengenai pergerakan fluida itu sendiri gitu Pak. Pergerakan. Iya Pak, pergerakan fluida. Oke, terima kasih Yohanes. Ya, nanti Ya, Pak. Bisa di lower hand ya kalau sudah selesai. Nanti kita juga lihat bahwa nggak cuma fluida yang bergerak sebenarnya. Nanti kita ada pembahasan juga tentang fluida statik istilahnya, itu fluida yang diam. Di pertemuan selanjutnya ya. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama, kita akan melihat konsep dasar dari itu sendiri, dari mekanika fluida itu sendiri. Kemudian yang penting juga nanti kita akan lihat lebih dalam lagi tentang konsep kontinuum. Nah, kemudian kita akan membagi pengertian tentang fase solid, liquid, dan juga gas berdasarkan sudut pandang dari shear stress, tegangan, gitu ya, dan bagaimana dia berespon, tapi dalam konteks kontinuum. Oke. Nah, kemudian bagaimana nanti itu menentukan properti dari si fluidanya itu sendiri. Nah, sebenarnya mekanika fluida itu turunan dari satu mata kuliah yang lebih umum, namanya itu Continuum Mechanics. Kemudian kita punya mata kuliah sekarang itu adalah Fluid Mechanics. Ya. Nah, yang menjadi konsep dasarnya itu seperti tadi kita bahas, itu fluida itu adalah sebagai kontinuum. Apa maksudnya? Ya? Itu singkatan dari continuous medium, tapi itu sebenarnya cerita tentang apa? Jadi bayangkan sekarang kalau misalnya kita mau cerita tentang fluida, itu kalau kita lagi bayangkan ini air gitu ya. Fluida itu bisa cair, bisa gas. Kalau cair itu bisa ya air, oli, atau minyak sebagai. Nah, sekarang bayangkan kita punya suatu fluida, anggap satu contoh ini fluidanya. Kemudian kita partisi menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga kita ketemu satu namanya elemen. Let's say elemennya bisa saja bulat, segitiga, atau apapun bentuknya. Let's say kita ambil sekarang kubus, biar gampang menghitungnya. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa di sini sekarang yang komponen elemen ini itu tuh terdiri dari satu volume, ya, satu volume kecil. Nah, tapi pertanyaannya adalah seberapa kecil kita membagi, sampai sekecil apa kan? Kalau misalnya ini pulpen, kalau kalian bisa lihat, kalau saya bagi 2 jadi setengah pulpen, bagi 2 lagi seperempat pulpen, terus saya bagi, terus, kemudian orang fisika bilang bahwa bagian yang nggak bisa dibagi lagi itu atom, ya. Dalam hal ini air, molekul H2O, 2 atom hidrogen
plus 1 atom oksigen. Tapi kita nggak akan sampai ke sana. Maksud elemen ini itulah maksudnya bukan berarti sampai kepada molekul, tapi cukup cukup kecil, bahkan paling kecil, tetapi yang masih memiliki sifat yang bisa dirata-ratakan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau misalnya kita lihat sekarang ini kan si komponen air yang saya ambil bagian kecil ini kan saya ambil sebesar let's say delta V. Nah, delta V itu bicara tentang volume dari imajinasi yang saya ambil ini. Jadi ambilkan saya imajinasi fluida itu. Nah, di dalam imajinasi ini kan si fluida ini juga terdiri dari molekul-molekul pembentuknya, gitu ya. Cuman seberapa banyak? Nah, biar bisa real, kita coba let's say ambil satu kardus, misalnya 1 mikron. Jadi kalau misalnya ini 5 cm, 5 cm kan gede banget ya, tapi saya ambil kecil sampai 1 mikron, artinya 10 pangkat minus 6 meter. Artinya kalau saya ambil dalam bentuk kubus, itu volumenya itu adalah 10 pangkat minus 18 meter. Artinya sangat kecil sekali. 0,0018. 0,000 sampai 0,18 baru 1. Jadi itu sangat kecil sekali volumenya. Nah, dalam volume kecil itu, pertanyaannya ada berapa molekul? Nah, itu yang mau kita lihat. Kalau kita lihat lebih detail lagi, penjelasannya sebenarnya kalau itu 10 pangkat min 6 atau 1 mikron itu punya volume 10 pangkat min 18. Artinya pada volume ini dia itu masih punya sifat yang bisa dirata-ratakan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nanti, misalnya kalau saya hitung, misalnya udara, let's say udara pada keadaan standar temperatur dan pressure. Oke. Nah, pada kondisi standar temperatur dan pressure itu kan temperaturnya 298 Kelvin, pressure-nya 1 atmosfer atau 10,5 Newton meter per detik. Nah, kalau udara dengan volume yang tadi, kubus yang saya ambil dengan jari-jari 1 mikron tadi, itu tuh punya jumlah molekul dibentuk oleh 2,4 kali 10 pangkat 7. Artinya berapa nih? Sekitar 2 jutaan ya, 20 jutaan. 20 juta molekul yang membentuk satu volume kubus dengan jari-jari 1 mikron. Cukup banyak ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat air, itu yang dibentuk itu sekitar 3,3 kali 10 pangkat 10 molekul. Itu jadi ordernya sangat banyak molekul walaupun hanya bagian kecil. Tapi ada yang membedakan dan itu cukup signifikan. Apa bedanya? Nah, kalau saya ambil 10 pangkat 6, artinya 1 mikron ini, nah densitasnya itu misalnya air ya, itu masih konstan. Jadi ini rata. Kan rho adalah M dibagi V ya, tapi karena dia kecil saya bikin delta M dan delta V. Nah, kemudian dia itu bagiannya rata. Jadi pada saat ini 10 pangkat 6, saya kali 10 perbesar 10 kali, berarti 10 pangkat 5, 10 pangkat 4, 10 pangkat 3, kemudian 1 meter misalnya, inilah resep panjang 1 meter, yang masih di dalam domain ini. Ya, domain, nah ini namanya domain kontinuum. Apa? Artinya densitasnya konstan, air pada masa ini. Tetapi, kalau airnya saya kecilin lagi, nah kurang dari order 10 pangkat min 6, itu densitasnya berubah-ubah. Kalau kalian lihat ini kan, ini kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, tinggi, rendah, itu sangat tergantung pada banyak hal. Ini dikenal dengan nanoscale fluctuation. Domainnya molekular. Jadi, continuum hipotesis, maksud dari dasar mekanika fluida itu adalah bahwa kita bermain di dalam range ini. Oke. Dari mana? Biasanya itu 10 pangkat min 6 atau 1 mikron sampai 1 sampai 10 pangkat positif 3 atau 1 sampai 1000 meter. Panjang jari-jarinya. Nah, kurang dari domain ini itu nanoscale, walaupun memang kita bisa mendapatkan banyak hal ya. Kan salah satu kelebihan ukuran nano itu propertiesnya berbeda. Jadi kalau misalnya let's say air, kita ambil air tadi densitasnya 1000 kg per meter kubik ya. Kalau kita terus kecilin ukurannya, nah dia itu berubah-ubah, fluktuatif. Belum tentu 1000. Oke, tapi pada ukuran nano, makanya kenapa nanoteknologi itu berkembang pesat, karena propertiesnya itu berbeda dari properties awalnya. Make sense ya?
Nah, tetapi mechanical fluida 1, kita nggak main di zona ini, dan nggak main di zona ini, tapi main di zona kontinuum. Itulah basis dasar pemikiran dari mechanical fluida 1. Dan nanti mechanical fluida juga, 2. Masih itu basisnya. Nah, kalau lebih dari ini apa? Ini tuh artinya istilahnya sudah tergantung sama size-nya, artinya size dependent. Misalnya kalau kita ambil, kita ganti bukan air, bukan air tapi udara. Udara, lagi-lagi saya ambil imajinasi box ukuran 1 mikron, terus saya perbesar, let's say sampai terus nanti kan 1 meter itu berarti segini ya, 100 meter ke atas lagi, 1000 meter, nanti sampai di atmosfer, itu kan densitasnya berbeda. Oke, jadi di atas kan setelah atmosfer kan sudah nggak ada lagi udara ya, teorinya gitu ya. Sehingga kita kalau mau keluar angkasa itu butuh bawa tabung udara karena nggak ada lagi udara di sana. Nah, artinya densitasnya itu makin ke atas itu kerapatannya makin kecil jumlah udaranya. Nah, dalam order 1 sampai 10 pangkat 3 meter itu lagi domainnya bukan lagi domain yang stabil. Oke, jadi rata-rata average behavior dari si molekul itu bisa diambil dalam angka yang konstan, stabil seperti ini. Itulah domain mechanical fluida. Mechanical fluida 1 dan mechanical fluida 2 di dalam molekul kita. Lebih dari order ini, dia sudah size dependence, yang ini juga size dependence. Nah, kemudian yang juga penting adalah kita bisa jadi tahu ordernya. Tadi kalau kita let's say ganti angka-angka ini dengan angka-angka yang make sense, kalau kalian lihat ini tahu ya, datanya dari PV sama dengan NFT. Kemudian karena ini udara, saya bisa ambil itu adalah sesuatu yang sifatnya gas ideal, memenuhi gas ideal, sehingga saya bisa ganti semua konstanta ini, air, kemudian yang konstan juga adalah pressure, dan saya ketemu dalam order sekitar 20 juta molekul dalam 1 mikron. Kan kebayang 1 mikron ya? Kalau ini mungkin berapa? Mungkin ini 10 sampai 12 cm mungkin. Kemudian 1 cm mungkin segini. Nah, ini 1 cm dibagi 10 kali lagi. Bukan 10 kali. Jadi 10 pangkat 6. Kebayang ya? Sangat kecil. Nah, di dalam yang sangat kecil itu terdapat 20 juta molekul. Oke. Nah, kalau kita hitung air, let's say dengan ukuran yang sama, ini molekulnya jauh lebih banyak ya. Kalau misalnya ya kita nggak bisa pakai hukum gas ideal karena dia bukan gas pastinya, tapi kita bisa pakai logika dari densitas air itu dalam skala yang standar temperatur dan pressure itu 1000 kg meter kubik sekitar itu, mungkin 997 kg per meter kubik tepatnya. Sehingga kita bisa angkat angkanya. Jadi dalam satu mikron istilahnya material elemen itu kita punya sekitar, ini nggak tahu namanya apa ya. Kalau 9 itu miliar, jadi sekitar 30 miliar kalau ordernya ya, molekul di dalam. Artinya untuk membuat yang tadi, yang skala nano itu sangat susah ya, karena mikron aja itu tuh sangat banyak. Artinya kita bisa membuat deskripsi dari variabel parameter yang mempengaruhi itu bergantung terhadap average-nya, dan nilainya itu bisa dirata-ratakan. Oke. Nah, dengan konsep ini sehingga kita bisa lihat bahwa order yang kita pelajari dalam mechanical fluida itu di antara 1 mikron sampai sekitar 1 sampai 1000 meter kubik. Di luar dari itu udah size dependence. Itu bentuknya bisa ya, kalau di size dependence itu bisa yang menurun seperti tadi contohnya di atmosfer, udara di atmosfer makin tinggi itu densitasnya makin kecil. Kemudian kalau yang di sebelah kiri domain dari kontinuum yang ini itu bicara tentang domain molekuler. Artinya apa? Persamaan-persamaan mekanika fluida itu nggak berlaku di sini dan nggak berlaku di sini. Ada persamaan lainnya. Jadi selama kita kuliah mekanika fluida 1 dan mekanika fluida 2, itu asumsinya kita bangun semua ada di sini. Ini konsep dasar sekali.
Artinya apa misalnya hukum apa yang kalian mengerti di mekanika fluida nanti, misalnya Bernoulli paling gampang. Apakah Bernoulli bisa tetap dijaga? Belum tentu, ya. Di sini bukan hukum bergeraknya bukan lagi Bernoulli, tapi istilahnya Brownian motion. Kita harus clear dulu di dalam domain itu. Kemudian kalau kita memberikan shear stress dalam hal ini, karena semua nanti dalam aplikasi mekanika fluida biasanya di dalam mesin yang berputar, kemudian ada pemanasan. Jadi kan interaksi antara fluid dan solid dalam bentuk panas, kemudian energi kinetik, kemudian potensial, itu nanti yang kita akan bahas. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam skala itu, kalau misalnya bayangkan ada dua kejadian. Kejadian pertama yang ini adalah flat, di tengahnya ada solid. Kemudian ini adalah flat, di tengahnya ada fluid. Dalam hal ini liquid ya, biar gampang. Misalnya air aja, biar gampang kita membayangkannya. Nah, kalau saya tarik dengan gaya yang sama, apakah solid dan fluid berespon sama? Tanyanya gitu ya. Logikanya sih sebenarnya harusnya enggak ya. Nah, seberapa beda itu yang penting. Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat bahwa si solid, kalau misalnya saya kasih gaya F, kemudian di sini gaya F yang sama besar, secara intuitif kita bisa tahu bahwa responnya pasti lebih kecil deformasinya. Misalnya deformasi itu tahu ya, deformasi itu bagaimana suatu benda berespon terhadap gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Itulah deformasi. Bisa jadi dia berubah bentuk, ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa bayangkan kalau solid dikasih shear stress, deformasinya sangat-sangat kecil. Sementara fluid dikasih shear stress, dia hampir bukan hampir ya. Jadi ada beberapa boundary layer nanti istilahnya. Pada fluida yang melekat di di atas plat ini, dia akan punya kecepatan yang sama sehingga dia akan berpindah, ya. Tetapi pada ini dengan gaya yang sama, perubahan atau deformasinya itu sangat kecil. Nah, kalau saya bagi gaya yang diberikan terhadap luas penampang, maka ketemulah yang namanya shear stress. Nah, akhirnya kita bisa ambil parameter-parameter ini, paling nggak yang saya bisa tentukan pertama adalah si parameter ini punya jarak H, gitu ya. Let's say dia sama-sama H, supaya bisa dibandingkan. Kemudian, waktu dia dikasih gaya F, saya amatin perubahannya, ternyata ini sangat-sangat kecil. Bahkan mungkin dengan kalau gayanya cukup kecil, misalnya sangat-sangat kecil, ya ini nggak berubah, dia tetap diam. Dikasih 1 Newton misalnya, atau 0,1 Newton, ini bendanya tidak akan bergerak, karena ada gaya gesek. Tetapi benda yang ini, dia akan deformasi. Jadi bentuknya mengikuti sama gaya yang diberikan. Gampangnya kalian bayangkan balon diisi air. Oke. Nah, kalau balon diisi air, dia kan kalau kita tekan, dia kan bentuknya akan mengikuti sama gayanya. Artinya sekarang dia bentuknya terdeformasi mengikuti dari besarnya gaya yang kita kasih. Sekarang bayangkan balon yang sama saya isi dengan semen, kemudian semennya itu dibiarkan mengeras. Padat ya, jadi solid. Jadi semen yang sudah diaduk, kemudian semennya itu dibiarkan mengering sampai mengeras, kemudian didorong dengan gaya yang sama sebelumnya. Otomatis dia tidak terdeformasi ya, kalau gayanya sangat kecil. Bisa bedain ya. Jadi shear stress yang diberikan, kalau dia sangat kecil, perubahan yang diberikan terhadap deformasi yang terjadi, yang respon dari si material itu berbeda. Kalau dia fluid, kalau dia solid. Nah, walaupun nanti kita bagi lagi, fluid itu ada yang liquid, ada yang gas. Kita lihat nanti ya. Nah, sekarang kita bisa masukin semua persamaan-persamaan pentingnya. Pertama begini, tadi karena dia didorong dengan gaya F dan dia tetap sejajar, artinya nggak ada perubahan terhadap sumbu Y, sumbu Y-nya tetap, tetapi dia berubah terhadap sumbu X, maka H itu tidak berubah. Besarnya tetap sama, logikanya gitu ya. Kemudian, karena dia didorong, akibatnya dia berpindah sejauh A. Tadi harusnya ujung plat ini ada di sini, tapi sekarang ada di sini. Nah, perpindahan itu let's say kita kasih variabel A. Nah, akibatnya ada sudut yang dibentuk antara fluida terhadap titik sebelumnya.
titik plat sebelumnya gitu ya. Ini kan garis awalan plat sebelumnya. Nah, kalau kita bandingin sudutnya, ini kan di depan sudut itu adalah H, dibagi dengan H, itulah yang dinamakan dengan shearing angle. Jadi ada sudut yang dibentuk antara si fluida terhadap titik awalnya. Fluida setelah terdeformasi, bahasanya begitu ya, setelah dikasih gaya F terhadap titik awalnya. Dan besarnya angle itu tergantung sama torsinya. Make sense ya? Jadi kalau misalnya tadi kan torsi itu adalah F dibagi A. Kalau misalnya A-nya konstan, artinya platnya yang itu aja, kemudian sekarang saya kasih F yang lebih besar. Artinya dengan A yang konstan, F-nya lebih besar, F-nya lebih besar, maka torsinya lebih besar. Maka kita pasti punya ekspektasi bahwa sudut yang terbentuk pasti akan lebih besar. Ya, karena gayanya lebih besar. Jadi bayangkan ini gaya kecil, kemudian makin besar, makin besar, makin besar. Ya. Karena A-nya konstan. Kompensasinya adalah torsinya yang makin besar. Dengan demikian kita bisa buat kesebandingan, istilahnya, bahwa sudut yang dibentuk itu sebanding dengan besar torsinya. Dalam hal ini F, karena A-nya dianggap konstan. Nah, sehingga kita bisa membuat klasifikasi fase zat berdasarkan sudut pandang bagaimana dia berespon terhadap shearing stress yang diberikan. Dalam hal ini, kalau dia fasenya solid, maka itu dibentuk, itu gamanya sangat-sangat kecil. Bayang ya, tadi kan kalau dengan gaya yang kecil, bahkan gamanya mungkin mendekati 0, karena dia nggak bergerak sama sekali. Nah, dan jangan lupa bahwa kita bisa merubah kesebandingan menjadi persamaan dengan mengalihkan suatu konstanta. Konstanta itu didapatkan dari hasil eksperimen. Eksperimennya di mana? Eksperimennya itu nanti dilakukan misalnya, sekarang tadi kan fluidanya air, sekarang saya ganti. Dengan gaya yang sama, saya nggak kasih air, tapi misalnya apa yang ekstrim ya? Misalnya madu. Apakah dia dengan gaya yang sama menghasilkan gamma yang berbeda? Oh, ternyata berbeda. Artinya sekarang bahwa gamma itu sudut yang dibentuk itu bisa menentukan properti fluidanya. Apakah dia air, apakah dia madu. Make sense ya? Nah, sehingga properti fluida itu dinamakan dengan viskositas, eta dalam hal ini. Nah, kalau dia terdeformasinya cukup besar, gamanya cukup besar, itu kita klasifikasikan sebagai fluid. Gas dan zat cair berperilaku demikian. Tetapi solid, karena dia sangat-sangat kecil gamma yang dibentuk, maka dia konstantannya namanya G, itu menunjukkan bahwa dia terdeformasi sangat-sangat kecil ketika dikasih shearing stress. Oke. Nah, yang menarik berikutnya adalah kita bisa bandingkan sekarang kalau misalnya kita lihat bahwa tadi kan kita tahu bahwa gamma itu shearing angle itu adalah A dibagi dengan H, dan kalau kita balikin sekarang bahwa A dibagi H itu kan itu sebidang dengan sumbu Y. Artinya saya sekarang bisa tempatkan bahwa kecepatan yang ada di sini itu tergantung sama sumbu Y-nya. Misalnya ini Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 dan seterusnya. Artinya saya bisa klasifikasikan sekarang bahwa si fluida itu berdasarkan layer by layer-nya. Nah, layer yang di atas ini itu dan yang di bawah ini namanya boundary layer. Boundary layer punya sifat bahwa dia akan mempunyai kecepatan yang sama dengan kecepatan solidnya. Dalam hal ini kalau kita lihat kenapa dia bentuknya jajaran genjang seperti ini. Karena layer yang paling bawah dia punya kecepatan 0. Sementara layer yang paling atas, dia punya kecepatan sama dengan kecepatan platnya. Sehingga terbentuk jajaran genjang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, sekarang kita lihat yang kalau kita bikin profil kecepatannya, kira-kira layer per layer ini, di sini kecepatannya 0. Layer fluida yang melekat pada plat di bawah. Kenapa? Karena bendanya diam. Layer fluida yang di atas, itu kecepatannya sama dengan kecepatan yang disebabkan oleh plat. Artinya, di sini kecepatan maksimum. Kalau kita bayangkan sedikit demi sedikit, ini kecepatannya 0, makin lama makin naik, makin lama makin naik, makin lama makin naik, makin lama makin naik, sampai kecepatan maksimum sama dengan plat yang kita gerakan dengan gaya F.
Gimana kita bisa tahunya propertiesnya? Ini lagi-lagi nih cuman highlight ya, karena ini introduction, nanti detailnya di pelajaran setelahnya. Yang kita juga akan ketemu itu adalah sehingga kita bisa menentukan fluida properti fluida dalam hal ini yang masuk range continuum. Ingat ya, tadi range continuum itu bicara tentang dia nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu besar. Seberapa kecil? Nggak lebih dari 10 pangkat 6 range-nya, mikron. Seberapa besar? Nggak lebih dari 10 pangkat 3 meter. Ya. Sehingga ini kalian bisa search di internet beberapa fluida yang bisa kita dapatkan. Propertinya yang penting itu biasanya densitas, viskositas, termokonduktivitas, dan lain sebagainya. Nah, saya coba tanya ya, kalian ya. Kalau kalian, let's say misalnya sekarang kita amatin properties densitas, kemudian kita bandingin helium sama udara. Kalian kepikiran apa? Ada yang punya ide? Izin menjawab, Pak. Balon, Pak. Ya, balon ya. Betul, yang kita sering lihat di dunia sehari-hari. Kalau misalnya densitas helium itu 0,1, udara itu 1,19, artinya mungkin sekitar berapa nih? Dibagi sekitar 8 kalinya mungkin ya. Jadi si udara itu 8 kali lebih berat daripada helium. Atau sebaliknya dia lebih ringan 8 kali gitu ya, si helium. Makanya kenapa ya kalau diisi dengan helium, ya dia akan terbang gitu ya. Karena kenapa? Densitasnya lebih rendah. Fluid mekanik itu ingat, kita nggak lagi bicara di nano ya. Kita juga nggak lagi bicara di lebih dari 10 pangkat 3, tapi kita bicara di domain kontinuum. Itu penting. Nah, kemudian yang juga penting adalah kalau misalnya si solid dan fluid itu, dalam hal ini fluidnya gas dan juga cair, itu kita bisa bedakan bukan hanya secara mikroskopis. Artinya bagaimana atomnya bergerak, akhirnya dibedakan. Biasanya kan itu kan sudut pandang fisika ya. Tapi kalau sekarang sebagai mechanical engineering, kita punya informasi yang tambahan, sudut pandangnya sekarang dari makroskopis. Kita kasih gaya, gimana dia behave. Ya, kan beda kan kalau misalnya ya itu nanti kemudian yang terakhir adalah bahwa walaupun kita membahas fluida dalam range kontinuum, asumsinya, tetapi ini menghasilkan banyak persamaan-persamaan ya. Kalian kan belajar nanti ada Navier-Stokes, kemudian itu kan dalam domain kontinuum ya, itu juga lumayan kompleks ya. Kemudian nanti ada Bernoulli, kemudian Pascal, persamaan-persamaan yang akan dibahas di fluida mekanika 1 ini. Jadi ini kesimpulannya, dan ya seperti biasa nanti biasanya saya buat di awal kuliah selanjutnya itu pemahaman tentang kuliah saat ini ya. Jadi biasanya nanti di kuliah kedua kalian ada kuis tentang apa yang kalian pelajarin hari ini. Adanya di Spada, nanti bisa diakses Spadanya, dan materinya juga sudah diupload di sana. Nanti bisa tinggal download sesuai dengan available waktu kalian. Oke, saya pikir cukup demikian. Terima kasih untuk atensinya, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya pastinya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.